Seorang syekh itu ada tiga memang. Ada syekhut ta'lim, ada syekhut tarbiyah, ada syekhut tarqiyah. Untuk ta'lim, iktifa bil kutub. Kan dalam kitab beliau, Muqaddimatut Tasawuf Haqiqatuhu wa Natijatuh, beliau mengatakan ada istilah yang syar'i lah katakan. Kalau kita mengatakan syariah atau reka hakikah, beliau mengatakan taqwa, istiqamah, tahqiqul ubudiyah. Kalau kita kembali kepada asal istilah yang ada di Al-Quran dan Hadis, kita buang istilah syariah atau reka hakikat itu sebetulnya ada, yaitu takwa. Takwa ini adalah syariah dan takwa ini adalah amal, ibadah, mutlak, perlu ilmu, perlu kutub. Guru hanya membantu dia, tak perlu sangat pun. Untuk takwa, untuk ibadah itu perlu kitab. Tapi ketika nak istiqomah, baru mula mandub, mustahab, perlu kepada guru. Kalau hari ini, artinya 6 abad terakhir ini, mulai istiqomah sudah wajib berguru. Mulai bertarekat sudah wajib berguru. Kalau dulu belum. Masih sunnah, mustahab. Itu dalam tulisan-tulisan ulama salaf seperti itu. Wajib itu ketika mau tahqiq al-ubudiyah, mau ma'rifat. Itu tidak boleh, karena itu perkara yang sangat adak, halus sangat. Namun kita mengikut ulama yang disepakati setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hingga hari ini bahwa ketika orang nak istiqomah ini bertarikat. Dan saya temukan istilah ini di dalam kitab Sirul Asrar. Saya Yusuf Makassari juga bahwa nama lain dari tariqah adalah istiqomah. Karena istiqomah ini apa maknanya? Secara praktis, bukan ta'rif secara nazari. Ta'rif secara praktis istiqomah adalah ja'lul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu tegak lurus untuk Allah, itu istiqomah. Bukan rutin zahir. Dan itu telah tarikat. Karena tarikat adalah tariq ilallah. Dan ketika tarikat mungkin zaman sekarang nih sudah ilmu terpisah-pisah, guru terpisah-pisah dan apalagi sekarang, maka untuk bertarekat tidak ada yang merubah, tidak ada kutub baru yang merubah ijtihad ini. Wajib, bahkan Imam Al-Ghazali lah orang yang pertama mengatakan dukhul ala sufiyah fardu ainin, fardu ain termasuknya untuk memperbaiki diri. Berarti Imam Al-Ghazali sendiri dialah yang membuat konsep tentang tarikat itu sebetulnya. Dan yang mempraktikalkan adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua tentang sanad riwayat tersambung tapi sanad ruqyah terputus. Dan itulah ada khalalun jali, ada ketimpangan yang nyata. Sehingga agama, kenapa lebih mudah? Agama itu hanya formality, hanya seremonial, hanya itu karena kosong daripada hakikat ini. Bahkan jangan jauh-jauh. Pengamal tarikat pun banyak yang dia tidak sadar bahwa yang bersambung hanya riwayat. Tetapi hakikat tidak bersambung. Ini pun tugas ulama di zaman ini untuk memperbaiki keadaan ini. Dan itulah para musuh-musuh Islam. Dia tahu bahwa hakikat bagian zahir agama ini kalau dilarang tak boleh. Perang. Tetapi bagian hakikatnya akhlak. Akhlak ini perkara hakikat sebetulnya. Itu yang diputus kuduahnya. Dulu kuduah kepada ulama itu kuat sangat. Tapi sekarang orang ragu kepada orang karena dia salah. Padahal kita perlu kepada orang yang sempurna dan dia salah agar kita tahu bagaimana kuduah taubatnya. Karena dia dan kita murid dia guru, dua-duanya beribadah kepada Allah dan berkemungkinan salah. Sebetulnya agama yang mengajarkan ini dan akal kita yang perlu memahami perkara ini.